Ustaz, ini ada penyidik Mabes Polri yang sudah menetapkan Indra Kesuma alias Indra Kents sebagai tersangka dugaan investasi bodong. Penyidik juga menerbitkan surat penangkapan dan segera menahan tersangka pria yang dikenal sebagai Crazy Rich asal Medan tersebut. Penetapan tersangka atas Indra Kesuma alias Indra Kents setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri memeriksanya selama 7 jam sebagai terlapor. Polisi telah memiliki 2 alat bukti yang cukup dan hasil gelar perkara Kamis sore atas dugaan investasi bodong melalui platform Binomo. Penyidik menemukan unsur keterlibatan Indra Kents dalam kasus tersebut dan tersangka terancam jeratan pasal tindak pidana pencucian uang, perjudian, penipuan, dan penyebaran berita bohong atau hoax. Penyidik juga menerbitkan surat penangkapan dan segera menahan tersangka pria yang dikenal sebagai Crazy Rich Medan tersebut setelah pemeriksaan berakhir. Untuk kepentingan penyidikan, sejumlah aset tersangka juga akan disita sebagai barang bukti, menyusul telah disitanya beberapa bukti lain seperti akun YouTube tersangka dan bukti transfer. Menetapkan Saudara Ika sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik melakukan penangkapan dan akan segera melakukan penahanan. Selebgram Indra Kesuma atau Indra Kents memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri terkait kasus investasi bodong binary option melalui aplikasi Binomo. Indra yang berperan sebagai afiliator ini diperiksa sebagai terlapor berdasarkan laporan sejumlah korban penipuan investasi. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Ya, ini memang jadi kasus yang lagi ramai diperbincangkan karena banyak yang merasa dirugikan akibat dugaan penipuan investasi yang dilakukan oleh tersangka. Lalu Ustaz, mereka yang dirugikan ternyata merasa ditipu nih karena diiming-imingi aplikasi trading, padahal pada praktiknya aplikasi tersebut seperti judi karena penggunanya harus menebak dan jika tebakannya salah, uang yang mereka investasikan dan telah disetorkan itu hangus. Nah, dalam kacamata Islam sendiri Ustaz, bagaimana cara membedakan antara trading atau berdagang dengan judi? Ya, makasih Mbak Tiwi. Sebelum itu saya kira saya ingin sedikit memberi catatan bahwa memang kekayaan, ya, popularitas itu seringkali membius seseorang. Jadi orang kalau sudah terkenal, sudah punya uang, itu nggak mau namanya jatuh dan nggak mau miskin. Akhirnya dia bisa saja melakukan berbagai cara, yang penting tetap terus eksis, kaya, dan dikenal oleh publik. Gitu. Nah, ini saya kira memang godaan harta itu di situ. Walaupun sebetulnya kita boleh saja kaya selama jalannya benar dan mencari kekayaan bukan demi kekayaan, gitu ya, tetapi demi kemaslahatan bersama, gitu. Ada zakatnya, ada sedekahnya, itu baik-baik saja. Tapi kalau mengejar kekayaan demi kekayaan, ya akibatnya bisa gila, kita tidak bisa kontrol diri. Nah, untuk membedakan apakah ini sebuah perdagangan atau perjudian, itu paling tidak harus kita lihat. Kalau perdagangan itu sama-sama diuntungkan antara dua pihak, kan ada yang berdagang, berjualan, dan ada yang membeli. Itu dua-duanya diuntungkan. Yang membeli dapat barang yang dia inginkan, yang menjual juga dapat uang dari hasil penjualannya. Nah, ketika tidak ada itu atau yang diuntungkan hanya satu pihak, penjual saja, sementara pembeli kemudian dia sudah memberikan uang tapi tidak dapat barang, hangus gara-gara tebakannya salah seperti tadi disebutkan, itu sudah bukan perdagangan namanya di situ. Di situ ada unsur perjudian karena menebak, karena ada unsur penipuan dan seterusnya, gitu. Jadi mudah saja, sederhananya begitu. Saya kira tidak perlu yang rumit-rumit. Sederhananya begitu. Apabila praktek itu menguntungkan kedua belah pihak, ya, pedagang dan pembeli sama-sama diuntungkan, itu sudah termasuk perdagangan yang benar. Tapi kalau hanya satu pihak, dalam hal ini yang punya modal atau penjual saja yang diuntungkan, sementara pembeli dirugikan, yang sudah setor uang juga itu dirugikan, itu bukan lagi perdagangan namanya. Dan tentu saja di situ ada unsur tipu, ada unsur judi yang diharamkan. Nah, dalam hal lain kalau kita lihat dalam perdagangan dalam Islam, ya, berdagang itu barangnya jelas atau jasanya jelas, karena yang diperdagangkan kan tidak cuma barang, ya, ada kita memperdagangkan jasa.
guru mengajar, itu juga sebetulnya boleh dikatakan berdagang, tapi yang dijual adalah jasa mengajarnya itu. Nah, itu kan jelas guru mengajar atau orang menjual jasa yang lain, menjual barang. Tapi kalau dalam judi itu seringkali yang ditransaksikan tidak jelas, gitu, tidak jelas. Apakah ada barangnya, apakah ada jasa, apa tahu-tahu kita harus mengeluarkan uang sekian dan katanya dijanjikan mendapat keuntungan sekian, ternyata tidak. Nah, itu semuanya kalau sudah tidak jelas semacam itu, cepat-cepat kita hengkang saja, lari saja dari situ, tidak usah terus berlanjut karena itu bukan perdagangan yang dibenarkan oleh agama. Itu sudah mengandung unsur tipu, sudah mengandung unsur perjudian. Jadi saya kira kembali ke hal-hal yang sederhana saja, dua-dua pihak ini diuntungkan atau enggak gitu. Karena Islam selalu memberi catatan dalam bertransaksi itu tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Nah, dulu orang Yahudi dan orang-orang umat Islam awal ya, pada masa turunnya Al-Quran itu, ketika dilarang melakukan transaksi yang mengandung riba, itu ada orang yang mengatakan kan sama saja berdagang dengan riba. Dagang itu ada keuntungannya, riba juga meminjamkan uang, orang mengambil keuntungan. Oh tidak, kata Nabi. Tidak sama gitu. Kalau dagang seperti tadi itu dua pihak diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Kalau dalam transaksi riba kan memang mirip-mirip gitu. Ada pihak yang dirugikan. Dirugikannya di mana? Orang sedang meminjam uang itu kan orang sedang kesulitan. Sudah tahu orang sedang kesulitan malah dikenakan bunga yang besar. Nah, itu kan dirugikan, memanfaatkan kesulitan orang. Nah, sama seperti ini juga praktek-praktek dagang, itu memanfaatkan kebodohan orang, memanfaatkan ketidaktahuan orang, lalu menjebak orang dalam praktek itu dan meraup keuntungan sendiri. Ini tentu saja dalam Islam termasuk penipuan yang hukumannya berat. Begitu saya kira, Mbak Tiwi. Ya, ngomong-ngomong soal jebakan, gimana kalau udah yang terlanjur menjadi pemain di dalamnya, Ustadz? Ya, segera saya kira kalau sudah terlanjur bermain di dalamnya ya, kita harus menyadari bahwa praktek itu tidak bersih gitu. Praktek itu ada unsur judinya, kita harus keluar gitu, cari yang mendapat berkah. Boleh saja kita merasa mungkin untung terus dalam transaksi itu, kebetulan tebakannya betul terus gitu. Tapi yakinlah bahwa uang yang kita peroleh dari situ itu tidak ada berkahnya. Barangkali mungkin dalam waktu singkat akan hilang begitu saja, entah karena kita sakit berat lalu uang itu kita gunakan untuk berobat dan habis begitu saja, atau banyak cara Allah untuk mencabut kekayaan kita karena kekayaan itu tidak kita peroleh dengan cara yang benar sehingga tidak mengandung keberkahan. Segera lari, segera keluar dan bertobat, saya kira itu jalan yang terbaik, Mbak Tiwi. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang tersebut ya Ustaz ya. Kita beralih ke informasi lain.